Selamat pagi kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Shalom. Satu hari lagi Tuhan berikan bagi kita kesempatan untuk kita boleh menikmati kasih kemurahan-Nya. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, satu-satunya tempat terindah adalah dekat dengan Tuhan saja. Karena di sana ada ketenangan, ada keselamatan, bahkan damai sejahtera. Mari kita akan menggunakan waktu ini untuk beribadah dan kita akan mengawalinya dengan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kami merasakan kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Di tengah suka maupun duka, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur. Bahkan Tuhan pada pagi hari ini, oleh perkenanan-Mu kami ada. Kami boleh datang menghampiri hadirat-Mu. Ini pun semua Tuhan karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu yang masih berlaku dalam kehidupan kami. Kami tidak tahu Tuhan apa jadinya kami jika Engkau tidak menarik kami untuk dekat dengan Engkau. Apalagi di tengah situasi yang tidak menentu ini Tuhan. Hanya Engkau yang membuat kami tenang. Hanya Engkau yang membuat kami kuat melangkah hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau menggunakan waktu yang berharga ini sungguh-sungguh hanya untuk Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati kasih-Mu, kami rindu merasakan urapan-Mu Tuhan, dan kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan lewat firman yang akan disampaikan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan sendiri yang melawat kami, Tuhan sendiri yang menjamah kami, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang mengerti kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Dan Tuhan tolong setiap peralatan yang kami gunakan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Amin. Indah bersamamu. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Engkau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami rindu bersekutu dengan Engkau selalu, Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang baru saja kami naikkan. Tidak ada tempat yang tepat untuk kami membawa hati jiwa kami tenang, kecuali hanya dekat kepada Engkau Tuhan. Bukan sekedar dekat tetapi bersekutu menyatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pujian ini. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami juga teringat akan saudara-saudara seiman kami yang saat ini sedang berduka karena harus kehilangan keluarga yang dikasihi, orang-orang yang dekat yang dikasihi. Kami juga ingat mereka yang saat ini sedang dalam isolasi, isoman mandiri ataupun di rumah sakit. Tuhan, hati kami sangat berduka. Tapi kami tidak berdaya Tuhan untuk menolong, menguatkan, menghibur mereka. Tapi ada Engkau Tuhan. Saat ini kami berdoa. Kami mendekatkan diri kepada Engkau. Engkau memberi kami sebagian sekelompok kecil yang masih mampu bisa melayani. Tapi mereka saat ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan bersama.
kiranya itu menjangkau, bukan saja sampai pada otak pikiran, tapi menjangkau hati mereka Tuhan. Bagaimanapun perasaan hati mereka, Engkau tahu Tuhan. Kami tidak bisa merasakannya, karena kami sama-sama manusia yang juga membutuhkan pertolongan dan membutuhkan untuk dekat dan bersekutu dengan Engkau. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menjangkau bukan saja kami yang berbicara dan sekelompok kecil yang ada di tempat ini, tapi mereka di mana saja mereka berada Tuhan. Di sekitar kota Surabaya ini, di luar kota Surabaya. Oh Tuhan, Engkau ada di mana-mana. Berarti Engkau ada bersama kami, Engkau juga ada bersama mereka. Berfirmanlah Tuhan, sehingga kami bersama yang berbicara maupun yang mendengar, mendapat kekuatan dan Roh Kudus yang berkarya untuk mengingatkan kami, untuk menghibur, untuk membawa kami pada kesatuan di dalam firman-Mu yang besar ini. Terima kasih Tuhan, kata-kata hamba-Mu sangat terbatas. Tapi hamba-Mu sangat merindukan Roh Kudus menaungi, mengurapi setiap pribadi kami. Tidak ada seorang pun terkecuali. Dan firman-Mu itu akan sungguh-sungguh mengerjakan hati kami sekalian. Hanya di dalam satu nama yang besar, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Amin. Salam bahagia sampai saya sampaikan kepada Anda sekalian di dalam kita mendengarkan firman. Apapun kondisi kita saat ini, tidak ada kebahagiaan kecuali di dalam mendengarkan firman, membaca firman, dan melakukan firman. Disitulah ada kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita segera akan merenungkan sebuah kisah lebih dulu ya, kisah nyata yang ada di dalam Alkitab ini. Kisah yang sepertinya kalau Anda tahu itu sangat biasa dan sangat beken ya, seperti bisa kita dengarkan, bisa kita baca, bisa kita ingat pada waktu-waktu yang lalu. Tapi sebelum itu saya ingin juga menyampaikan kata saya kepada Anda sekalian, Shalom. Di dalam kita mendengarkan firman-Nya, kita akan segera membaca dan merenungkan sebuah kisah nyata yang terjadi dalam Alkitab Perjanjian Lama, 2 raja-raja. Tapi kita tidak membaca banyak, saya cuma akan membaca, nanti Anda bisa merenungkan di rumah masing-masing. 2 raja-raja, sebuah kisah nyata. Sebelum kita masuk pada poin pokok firman Allah pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja pasal 6 itu tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Tapi kita membaca saja ayat 14 sampai dengan 18. Ibu Desti akan menolong kita membacakannya. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka kepada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayanan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Sampai dengan 18, ya. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat.
tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ya, terima kasih. Kisah yang sangat luar biasa dan kisah ini bukan dongeng, bukan satu cerita kosong, dongeng nenek-nenek tua, tapi sungguh-sungguh terjadi. Komunitas kalian pada waktu itu ada peperangan melawan Aram. Dan peperangan ini sudah berlangsung sangat lama. Dan Raja Ahab, ini kronologinya ya kisah ini, mati waktu dalam peperangan ini. Dan sampai sekarang anaknya yang bernama Yoram menjadi raja. Tapi peperangan ini masih terus berlangsung. Dan komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, dan setiap kali Raja Israel, orang Aram itu mau menghadang Israel, tapi kemudian selalu gagal rencana dari raja negeri Aram ini. Karena ada yang memberikan informasi kepada Raja Israel bahwa ada rencana menghadang dari Raja Aram. Dan kemudian komunitas kalian, Raja Aram tentunya tidak suka ya, bahkan ayat-ayat sebelumnya mengatakan hatinya marah. Dan dia memerintahkan untuk pegawai-pegawainya menyelidiki siapa yang jadi mata-mata. Apakah di antara pegawai-pegawainya kok setiap kali dia gagal dalam rencana menyerang Israel. Tapi komunitas kalian, pegawai-pegawai yang tidak ada di antara mereka. Tapi ada seorang nabi, yaitu Nabi Elisa di Israel. Dia yang selalu memberitahukan. Kemudian Raja Aram segera memerintahkan tentaranya untuk mengerahkan bukan sedikit kereta, tadi kita baca kuda serta kereta dan tentara yang besar. Kalau sebelumnya peperangan terjadi antara negara Aram dan negara Israel. Tapi sekarang Raja Aram menghadapi seorang, yaitu Nabi Elisa. Jadi Elisa menjadi sasaran utama dari seluruh kereta, kuda kereta dan tentara Aram waktu itu. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi. Maka tadi kita juga baca bujang Elisa yang bersama-sama dengan Elisa, dia akhirnya melihat pagi-pagi karena tentara Aram itu malam sudah bertindak mengepung. Maka kita tadi baca waktu pagi hari bujang Elisa kalap, panik ketika melihat bahwa dirinya dan Elisa tuannya dikepung oleh pasukan Aram. Siapa yang tidak kalap ya, yang tidak panik kalau menghadapi demikian. Kalau kita membaca sepertinya ya enteng ya. Tapi komunitas sikap reaktif membuat bujang Elisa panik dan ketakutan. Bahkan bukan cuma itu, dia sempat juga mengeluarkan kalimat putus asa. Saya baca ulang ayat 15, bagian yang terakhir saja. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ini kalimat putus asa dari bujang Nabi Elisa. Komunitas kalian yang dikasihi Tuhan, maka dari kisah ini saya dan Anda sebenarnya bisa menarik kesimpulan
diberi kesimpulan hal panik itu membuat sikap kita reaktif dan ketakutan. Dan kalau itu terjadi, berarti hal itu menghalangi bujang Elisa waktu itu untuk melihat pertolongan Tuhan ada di sekelilingnya. Ayat 17 dia melihat. Dia tidak melihat tadinya. Tapi Elisa tenang dan Elisa berkata, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu Elisa berdoa, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Komentar sekalian yang dikasihi Tuhan, sikap reaktif membuat seseorang panik dan ketakutan dan juga mengeluarkan perkataan yang bernadakan putus asa. Sebaliknya Elisa memiliki kepercayaan yang besar kepada Allah yang dapat diandalkan. Saya tidak akan menguraikan kisah ini, cuma kita akan mengambil kisah ini yang luar biasa ini untuk kita bisa mengerti apa kelanjutannya. Maka dengan begitu Elisa tenang, dengan begitu Elisa dalam sikap tenang, bukan cuma tenang aja, bahkan dia bisa berdoa. Meski mereka berdua ini, bujangnya dan Elisa ini berada dalam situasi yang sama. Bujangnya kalap, panik, sehingga tutur katanya mengandung keputusasaan. Tapi Elisa tidak demikian. Komentar yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita dapat pelajaran. Sikap reaktif panik itu membuat hati kita, hati saya dan Anda bergejolak dan tidak dapat berpikir jernih. Juga tidak, kalau sudah tidak bisa berpikir jernih, juga tidak bisa berkata dengan benar, dengan tepat. Apalagi mau berdoa. Kalau kita lihat peristiwa tentang bujang Elisa ini, itu besar ya, peristiwa besar. Tapi kita akan kembali sebagai wanita yang seringkali hidup ini dikuasai dengan perasaan, mengaku jujur atau tidak, seringkali persoalan-persoalan kecil pun bisa membuat saya dan Anda panik, kalap. Satu contoh mungkin yang sangat mudah, kita lagi mau cepat-cepat sampai menuju tempat tujuan karena ada sesuatu yang penting, tiba-tiba di jalan, mungkin di kantor atau di kamar atau di rumah, kita menyenggol sebuah meja dan akibatnya menyenggol sebuah meja itu, ini peristiwa yang kecil aja kalau dibandingkan dengan peristiwanya Elisa dan bujangnya. Tapi saya mau kembali ke hidup kita sehari-hari. Seperti itu, kita senggol, kita kesakitan mungkin karena lagi jalan cepat, maka di situ bisa timbul jengkel, marah. Siapa ini yang naruh meja kayak gini? Siapa ini? Nah, ini sikap yang nyata. Kalau kita lihat kisahnya Nabi Elisa dan bujangnya, sepertinya kita masih kurang mendekatkan diri kita. Tapi sehari-hari seringkali dalam mungkin keadaan tergesa-gesa dan waktu sudah mepet. Kemudian kita ada halangan pekerjaan ini, halangan pekerjaan itu, mungkin ibu-ibu punya anak, punya apa saja yang mengganggu. Wah, sudah tergesa-gesa, waktunya sudah dekat, sudah mepet sekali. Anak mau ini, anak mau itu, atau yang lain. Maka sadar tidak sadar hati ini panik.
Maka mau tidak mau seringkali, apa sih kamu ini? Duh, mama ini terlambat, kok kamu ini masih mengganggu? Dan lain sebagainya. Ini keadaan kita sehari-hari. Tidak bisa tenang karena panik. Dan tutur katanya itu bisa tidak tepat. Di komunitas kalian, dalam kondisi demikian, kita tidak bisa berpikir jernih. Lalu apa yang harus kita lakukan agar tidak panik meskipun tekanan datang tanpa dapat diduga? Ya kayak kesandung nabrak meja apa itu, atau kita bergesa-gesa, anak kemudian merengek, anak kemudian rewel atau yang lain. Tiba-tiba saja, tidak diduga. Maka sikap hati yang panik pasti tidak bisa berpikir jernih. Kalau tidak bisa berpikir jernih, bisa saja perkataan itu kaitannya. Perkataan itu juga tidak tepat. Tapi komunitas kalian, tadi saya katakan, lalu apa yang harus kita lakukan? Bila sekalipun tekanan datang tanpa dapat diduga, maka kita akan melihat firman Allah. Pemazmur membukakan sebuah sikap yang indah, yaitu diam. Diam dan tenang di hadapan Allah akan menolong saya dan Anda untuk tidak bersikap panik dalam menghadapi tekanan. Mazmur 46. Mazmur 46. Di situ ada judul Allah kota benteng kita. Dan tadi saya katakan pemazmur membukakan sebuah sikap yang indah, sikap ini ya, diam dan tenang. Kita baca Ibu Desti pasal 46 ayat 11 saja. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Terima kasih. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Siapa Allah itu? Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Komentar yang dikasihi Tuhan, diam berarti bisa diartikan, memang artinya bukan sekedar waktu, artinya kaitannya dengan doa. Tapi doa itu bukan sekedar waktu untuk berbicara dengan Allah. Tapi doa itu juga merupakan waktu untuk menenangkan diri dan diri di hadapannya. Untuk apa? Melihat Dia berkarya. Jadi kita bisa tahu diam itu bukan sekedar doa, tapi sekedar waktu untuk berbicara dengan Allah. Tapi diam itu juga mempunyai arti doa yang merupakan waktu untuk menenangkan diri di hadapannya. Sampai di situ aja tidak. Dan melihat Dia berkarya melalui keadaan yang sulit sekalipun. Ayat 11 yang kita baca tadi kelanjutannya menegaskan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya dan Anda, hendaknya kita berdiam diri. Artinya selain diam itu artinya berdoa, tapi berdiam diri itu juga mempunyai arti tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Sebaiknya mengandalkan, kalau tidak mengandalkan kekuatan sendiri, bagaimana? Sebaiknya mengandalkan Tuhan. Dan ini juga mengandung arti, mengandung ide tentang menahan diri
dari perjuangan sia-sia, serta kurangnya keyakinan, kurangnya iman. Jadi komunitas sekalian, kalau kita mendengar ayat 11 tadi, menegaskan untuk saya dan Anda berdiam diri, dalam arti juga tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau lagi panik, lagi bingung, lagi kalap, tidak bisa berpikir jernih. Itu sebabnya firman Allah mendidik saya dan Anda. Ini luar biasa. Kalau saya bicara, Anda mendengar, mungkin kita belum merasakan sesuatu. Tapi kalau kita praktekkan firman, maka kita akan merasakan. Kalau kita berdiam diri dalam doa, menenangkan diri di hadapan Tuhan, dan kita melihat, bukan melihat problem kita. Aku panik, aku bingung, aku kalap karena ini, bagaimana ini belum selesai, ini belum sembuh, ini sudah datang lagi masalah lain. Tapi kita berdiam diri, mengandalkan kekuatan Tuhan, dalam arti tidak cuma mengandalkan kekuatan Tuhan berdiam diri, tapi melihat karyanya yang luar biasa. Tidak supaya saya dan Anda tidak bisa menahan diri dari perjuangan sia-sia yang membuktikan kurangnya iman kita kepada firman. Komentar sekalian yang dikasihi Tuhan, tadi judulnya kita baca Mazmur 46, Allah itu kota benteng kita. Nanti kita akan melihat dari Fatsal 46 ini, kita akan melihat 3 bagian yang bisa kita renungkan bersama khusus sebagai dalam kebaktian khusus kaum wanita ini. Pada zaman dulu, kota benteng ya kaitannya. Pada zaman dulu sebuah kota itu seringkali terancam dengan serangan musuh atau gerombolan penjahat. Seperti tadi kita baca contoh kisah yang kita bisa renungkan, Samaria dikepung oleh tentara Aram dalam keadaan peperangan antara dua negara ini. Sebab itu betapa pentingnya sebuah kota itu memiliki benteng yang teguh dan kuat pada zaman itu. Jadi membutuhkan perlindungan dan kekuatan adalah dua hal penting bagi suatu kota. Komunitas sekalian yang dikasihi Tuhan, kehidupan umat Tuhan dengan tepat dilukiskan oleh pemazmur seperti suatu kota. Itu kehidupan saya dan Anda, kehidupan umat Tuhan, kehidupan gereja Tuhan. Maka kita tahu tadi kita baca, Allah sendirilah benteng teguh yang menjamin keamanan dan kelangsungan hidup umatnya. Karena Allah itu aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi ini. Komunitas yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan, Roh Kudus akan membuat hati saya dan Anda terbakar membara oleh perkataan firman-Nya. Karena firman itu adalah api yang menghanguskan, membakar hati jiwa kita, sehingga kita dalam menghadapi hidup yang saat ini bukan gampang. Maka kita penuh iman, yakin bahwa Allah sendiri benteng teguh dan menjamin keamanan dan kelangsungan hidup saya dan Anda sebagai umat-Nya. Komunitas yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, kita renungkan, gejolak hidup macam apa yang sedang menerpa kita sekalian, menerpa Anda dimanapun Anda berada. Kita sekarang begitu tertekan oleh saat COVID-19 ini melanda seluruh dunia, bagaikan membuat hati hidup kita bergejolak. Tapi bukan cuma itu, akibatnya ekonomi yang gonjang-ganjing. Apa yang menekan gejolak hidup macam apa yang menekan kita Anda saat ini? Ekonomi yang gonjang-ganjing, COVID-19 yang melanda yang begitu menakutkan,
mengerikan. Atau rumah tangga yang bermasalah. Atau malah petaka alam yang sewaktu-waktu menyergap. Dalam keadaan COVID yang demikian, kalau kita membaca, mendengar, melihat berita di seluruh dunia, Jerman banjir, Belanda banjir. Ribuan penduduk manusia yang binasa, yang hilang. Komunitas sekalian, banyak malah petaka alam yang sewaktu-waktu menyergap. Kayak virus ini, siapa pernah berpikir kalau kemudian hampir 2 tahun kurang lebih kita dirongrong oleh virus yang luar biasa ini. Siapa pernah berpikir? Nah, itu seringkali tanpa kita sadari, kalau saya dan Anda panik, kalap, bingung, tanpa kita sadari juga kita akan mengadakan perjuangan dengan kekuatan sendiri. Tapi itu semua sia-sia. Maka di manakah perlindungan yang aman terhadap berbagai keadaan yang mencekam dunia ini? Di mana tempat berlindung hidup saya dan Anda? Komunitas sekalian, kita akan merenungkan Mazmur 46 ini. Akan saya bagi dalam 3 hal. Pasal 46 Mazmur akan menjawab dalam 3 bagian. Yaitu pertama, pernyataan bahwa betapapun bumi ini berubah. Kita baca ayat 2 sampai dengan 4. Ibu Desti, pasal 46, bagian pertama, ayat 2 sampai dengan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Terima kasih. Ini bagian pertama. Bagian pertama menyatakan kepada saya dan Anda satu pernyataan bahwa betapapun bumi berubah oleh karena kuasa kekacauan yang dilambangkan laut bergelora. Itu bumi digoncangkan karena laut bergelora dan gunung yang bergoncang. Ini merupakan satu lambang dan ini 2 kali kegoncangan disebutkan pada ayat 3 dan 4. Kalau Anda renungkan, Anda baca, sekalipun gunung-gunung berubah, bumi berubah, gunung-gunung goncang dalam laut. Ayat 4, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, ribut dan berbuih airnya. Ayat 3 dan 4 2 kali disebutkan. Tapi Allah kita tidak berubah. Dia batu karang yang teguh, yang kokoh, yang tidak tergerak oleh semua kekacauan itu. Langit, laut, dan bumi ini. Komunitas kalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 5, kita renungkan. Roh Kudus akan memberi penjelasan, penerangan kepada saya dan Anda, sehingga kita bisa menarik kesimpulan secara sederhana dan singkat. Poin yang kedua, ayat 5 sampai dengan 8. Ya, Ibu Desti. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ya. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terima kasih. Nah, di sini kita tadi membaca kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Di sini Allah adalah benteng yang teguh. Tidak ada bangsa yang paling garang yang sanggup melawan Dia. Di sini disebutkan 1 kali, pemazmur memaparkan tadi yang ayat 2 dan
sampai dengan 4 itu 2 kali pemazmur memaparkan soal kegoncangan. Tapi ayat 5 sampai dengan 8 1 kali pemazmur memaparkan soal kegoncangan, yaitu pada ayat 7, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ia itu Allah. 1 kali pemazmur memaparkan kegoncangan. Jadi umat Tuhan yang berlindung pada kota Allah, pada bentengnya, aman, tentram. Ini luar biasa ya, pemazmur ini merupakan doa, dan mazmur ini kitab yang melukiskan soal doa dan pujian. Dan komunitas kalian kita lihat 1 kali, tadi 2 kali, kemudian 1 kali dikatakan, pemazmur mengatakan Allah tidak berubah. Dia bagaikan batu karang yang pasal ayat 2 sampai. Jadi tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk takut bahkan putus asa menghadapi gejolak dunia ini. Yang tadi bumi ini goncang, yang pertama tadi pernyataan betapa bumi berubah, keadaan dunia bumi ini oleh karena kuasa kekacauan yang dilambangkan laut bergelora dan gunung bergoncang. Bumi berubah. Jadi kuasa kekacauan itu luar biasa, menggoncangkan bumi ini. Tadi saya katakan dilambangkan laut bergelora pada ayat bagian poin yang pertama tadi. Ayat 2 sampai 4, ribut. Itu keadaan bumi di mana saya dan Anda hidup saat ini. Tapi jika kita tahu bahwa Yesus Allah kita yang hidup itu bagaikan batu karang yang kokoh, tidak tergoyahkan, maka saya dan Anda juga tidak akan tergoyahkan. Tidak, firman Allah mengatakan mendorong, menguatkan saya dan Anda untuk tidak takut, apalagi putus asa menghadapi gejolak dunia ini, gejolak alam ini, gejolak hidup manusia. Tidak ada satu pun yang lepas dari kehendaknya. Itu harus kita ingat. Masalahnya, maukah saya dan Anda menyerahkan semua ketakutan dan kegelisahan kita kepada Dia? Kita tahu Allah kita itu bagaikan batu karang yang teguh. Tapi bisakah saya dan Anda percaya? Bukan cuma percaya. Kalau cuma percaya, Yakobus mengatakan, surat perjanjian baru saja Yakobus mengatakan, iblis pun percaya. Tapi kita percaya dan menyerah. Itu yang harus saya dan Anda praktekkan dalam hidup menghadapi bumi yang goncang saat ini. Bumi Indonesia. Kita tidak jauh-jauh melihat yang di luar negeri. Bumi Indonesia di mana saya dan Anda hidup ini. Kalau saya dan Anda mau percaya, kita mau menyerah, maka Dia menjamin bahwa umat yang berlindung, tadi ayat 5 sampai 8, yang berlindung pada bentengnya itu akan mengalami rasa aman dan tentram. Komentar yang dikasih Tuhan, tidak takut. Ayat 5 dan sampai dengan 8 poin yang kedua tadi menyatakan kota Allah kediaman itu penuh dengan kesukaan, kesegaran oleh aliran sebuah sungai. Komentar yang dikasih Tuhan, Allah ada di dalamnya. Kalau kota Allah itu tadi saya katakan, pemazmur jelas mengumpamakan, mengatakan itu sama dengan hidup kita ini. Kalau Allah itu ada di dalamnya, Allah di dalamnya, Roma mengatakan Roh Kudus, kasih Allah dicurahkan, kasih Allah dalam hati kita masing-masing. Roh Allah, Roh Kudus
aliran yang menghibur, menyegarkan. Kasih itu luar biasa. Itu dicurahkan dalam hati hidup kita. Kota Allah, umat Allah, di mana Roh Kudus diam. Komentar yang dikasih Tuhan, maka pasti sebagai umat Tuhan, di mana hidup ini adalah bait Allah, dan Roh Kudus ada berdiam di dalam hidup kita, hidup saya dan Anda. Maka kita bukan dengan kekuatan sendiri menghadapi banyak masalah yang tidak mungkin bisa kita atasi. Tapi kalau saat ini kita bisa berada di gereja dan hati tenang, itu karya Roh Kudus. Karena hidup ini merupakan kota Allah di mana Allah berdiam. Tahukah kamu bahwa hidupmu adalah bait Allah, di mana Roh Kudus diam di dalam kamu? Nah, ini bukan cuma kata-kata yang bisa kita hafal, kita baca dalam Alkitab. Tapi ini seharusnya merupakan hidup. Firman Allah itu hidup di dalam hidup saya dan Anda. Komentar yang dikasih Tuhan. Maka itu poin yang kedua. Ada aliran yang luar biasa dalam hidup ini. Maka yang ketiga itu ayat 9 sampai dengan 12. Tentunya nanti Anda di rumah lewat Roh Kudus akan lebih mendapat pencerahan yang lebih jauh. 9 sampai dengan 12, Ibu Desti, poin yang ketiga. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Luar biasa. Di sini kalau Anda perhatikan ayat 9 sampai dengan 12, bukan lagi pernyataan. Tadi dari poin pertama, ayat 2 sampai dengan 4 itu pernyataan bahwa ini begini. Yang 5 sampai 8 poin yang kedua itu juga merupakan satu pernyataan dikasih tahu. Tapi pada poin yang ketiga ini ayat 9 sampai dengan 12 ini bukan lagi pernyataan melainkan undangan. Kita diundang untuk melihat, untuk menyaksikan karya Allah yang meredam semua yang kacau ini. Jelas dikatakan, pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan. Undangan pergi dan pandang. Yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Dan seterusnya. Jadi undangan. Kalau bicara undangan, Anda bebas mau datang atau tidak. Anda bebas mau ikut atau Anda menolak. Komentar sekalian, Allah kita adalah Allah yang memberikan kita kebebasan, tidak memaksa. Tapi kalau saya dan Anda pada kesempatan pagi hari ini melihat, mendengar firman, maka pada poin yang ketiga ini tidak ada lagi paparan pernyataan mengenai kegoncangan, tidak ada. Semua sudah dimusnahkan. Pemusnahan di bumi, menghentikan peperangan sampai ke ujung, tidak ada peperangan lagi. Mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Apinya Tuhan. Tidak ada lagi itu. Tapi komunitas sekalian, sebaliknya firman Allah. Kita melihat dengan mata iman. Kalau kami selalu saya katakan, Naomi imannya polos. Tapi Ruth dia tidak. Naomi imannya bergumulan. Tapi Ruth polos. Naomi melihat ini kayak gini, kayak apa. Tapi Ruth tidak, mata iman. Saat ini kalau saya dan Anda menerima undangan dan kita melihat betapa besarnya. Pasal 46, Mazmur pasal 46. Kita melihat tadi pernyataan-pernyataan poin 1, poin 2, tapi poin ketiga
bukan lagi pernyataan. Tidak ada lagi pernyataan paparan mengenai kegoncangan. Tapi semuanya sudah dimusnahkan. Tapi undangan, apakah saya dan Anda terbuka mata melihat? Atau seperti bujangnya Elisa, cuma melihat problemnya besar dikepung oleh tentara yang sangat banyak, kereta kuda tentara Aram. Elisa berdoa, kiranya saat ini siapa yang selalu berdoa untuk saya dan Anda, Yesus mempelai pria surga yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia pendoa syafaat yang sampai saat ini tetap berdoa untuk saya dan Anda. Saat ini sementara kita mendengarkan firman-Nya, saat ini juga dia berdoa untuk saya dan Anda, supaya mata kita terbuka. Kalau mata kita terbuka, kita lihat kisahnya Nabi Elisa. Elisa tidak berbuat jahat kepada musuhnya. Pikirannya jernih. Dia minta Tuhan membutakan, dia bawa ke Samaria. Bawa ke sana, raja tanya, apa saya harus membunuh? Elisa mengatakan, apakah orang yang menyala dibunuh? Tidak, kasih makan, jamu, jamin. Pikiran jernih. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa firman dan Roh Kudus-Nya. Kalau saya dan Anda menghadapi banyak problem, mungkin tidak ada COVID pun kita banyak seringkali menghadapi masalah yang bisa membuat saya dan Anda sebagai wanita bingung, kalap, panik. Sehingga kata-kata seringkali kata-kata nada putus asa. Di dalam nikah kalau ada masalah antara nikah suami istri, bukankah istri seringkali tanpa sadar, ayo cerai, gak cocok, cerai, kok gini, kok gitu. Ini yang terjadi. Antara anak dan orang tua seringkali terjadi masalah karena panik, karena tidak bisa mengendalikan, cari usaha untuk menyelesaikan, berjuang untuk dengan kekuatan sendiri. Sudah kalau gitu aku keluar rumah ini, aku tidak cocok ini sama papa mama. Anak melarikan diri. Atau sebaliknya, dan banyak hal. Dalam gereja Tuhan umatnya, tidak cocok di sini. Ada banyak gereja memang sekarang. Kita bisa lari pindah ke gereja sana, gereja situ. Apakah seperti itu? Karena kita bingung, karena kita panik. Karena kita panik, kalap, tidak tahu gimana. Tapi tidak seperti Elisa. Sama-sama dalam posisi sama dengan bujangnya. Ini panik tapi Elisa tenang. Tapi Elisa tidak bangga diri, tidak menghakimi. Dia menolong. Dan Elisa bisa bertindak jernih, otaknya jernih. Tidak malah membuat persahabatan antara tentara musuh dengan Raja Aram, dengan Raja Israel. Komentar sekalian, pasal poin yang ketiga ini, Allah menghancurkan semua usaha musuh yang mengacaukan ciptaannya. Musuh yang terbesar adalah semua kuasa kegelapan di udara ini. Iblis, setan, malaikat yang jatuh itu. Kita tidak mampu menghancurkannya. Tapi ayat ini, Mazmur 46 bagian yang ketiga, memberi saya dan Anda harapan pengertian. Allah menghancurkan semua usaha musuh iblis setan, bukan sesama manusia, yang mengacaukan ciptaannya. Bukankah saya dan Anda ini ciptaan Tuhan? Kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan teladannya. Nah, kalau sampai iblis itu mengganggu, musuh iblis itu mengganggu, maka kalau saya dan Anda percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang tidak ada tandingannya. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Ditinggikan di bumi. Lebih tinggi dari semua bangsa-bangsa sampai bangsa yang tergarang sekalipun. Allah di atasnya. Allah ditinggikan sampai juga di bumi ini. Segala macam bencana alam, segala macam peristiwa, gejolaknya bumi, dunia, bumi Indonesia kita. Ingat, Allah ditinggikan. Allah yang tertinggi.
Maka komunitas sekalian, kalau saya dan Anda ciptaannya, maka dia yang berusaha menghancurkan. Allah akan menegakkan dirinya mengatasi bangsa-bangsa, dan semua orang yang berlindung padanya akan mendapat keamanan sejati. Itu ayat 12 jelas kita baca. Jadi komunitas kalian, tidak ada alasan buat komunitas milik Tuhan, komunitas Kristen, untuk takut bahkan putus asa menghadapi gejolak dunia ini. Tuhan adalah pemilik yang berdaulat atas alam semesta ini. Tuhan pemiliknya. Baik gejolak alam maupun gejolak hidup manusia, tidak satu pun yang lepas dari kendalinya. Kalau itu terjadi, Tuhan yang berdaulat. Maka biarlah saya dan Anda juga belajar untuk tidak menyepelekan Allah yang kita sembah yang hidup. Allah kita, Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Firman itu. Maka karena itu komunitas kalian, maukah kita menyerahkan semua ketakutan dan kegelisahan kita kepadanya? Dimanapun Anda saat ini berada, komunitas yang Tuhan kasih, Anda sedang dalam dirundung ketakutan. Ketakutan karena Anda harus mengalami, diserang oleh COVID ini. Anda merasa Anda tidak berdaya. Itu merupakan gejolak hidup manusia. Tapi ingat bahwa Allah Tuhan kita lewat Yesus Kristus, anaknya, putranya yang tunggal, yang berkorban, sehingga darahnya, bilurnya itu sanggup melepaskan kita. Dimanapun Anda berada, biarlah kita belajar, sekalipun mungkin posisi Anda tidak seperti waktu dalam ibadah, bisa duduk rapi, pakaian rapi, tapi mungkin Anda pakai pakaian sederhana, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda tidak sempat duduk, mungkin Anda cuma berbaring, tapi di situ Allah ada. Dia ditinggikan di bumi manapun Anda berada, dalam posisi apa saja, di situ Allah ditinggikan. Dia lebih tinggi dari problem. Karena itu kita baca, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Lihat karyanya. Biarlah mata rohani kita terbuka, melihat, baru tenang. Seperti bujang Elisa waktu matanya didoakan terbuka, dia melihat tentara Allah lebih besar dari tentara Raja Aram. Yang garang, yang jahat, yang banyak, yang kuat. Tapi tentara Allah lebih besar. Karena itu dimanapun Anda berada, mari, saya juga seringkali sebagai wanita mempunyai perasaan bingung, panik. Dalam usia yang lanjut ini, seringkali kita, ini secara kecil seringkali saya katakan, bekerja jadi lambat, jadi kurang cekatan. Seringkali kalau sudah mendekati jam, padahal sudah siap dari jam-jam yang sebelumnya, jauh sebelumnya. Tapi toh bisa mepet, bisa bingung. Kalau sudah mepet, bingung, itu kita manusia. Dan kalau sudah bingung, maka tidak fokus lagi dengan Allah, Tuhan yang memiliki waktu, yang membuat waktu dalam dunia bumi kita. Seringkali kita panik, kita bingung, kita bisa semprot kiri, semprot kanan, marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Tapi mari kita berdoa. Di tempat kita Anda di tempat Anda masing-masing, dimanapun Anda berada, di situ juga Tuhan ada. Nah, harus yakin itu. Doa, tadi saya katakan, saya ulangi, bukan sekedar waktu untuk berbicara dengan Tuhan. Mungkin Anda gelisah saat ini, mungkin Anda tidak bisa, badan tidak karuan, mungkin sesak napas dan lain sebagainya. Tapi doa juga merupakan waktu untuk menenangkan diri di hadapannya dan melihat Dia berkarya melalui keadaan
yang sulit sekalipun. Lihat karya Tuhan. Kita bisa pakai alat-alat yang menolong kita, oksigen dan lain sebagainya, dokter yang hebat, obat yang mahal sekalipun. Tapi ingat, mata rohani kita harus terbuka bahwa Allah kita Tuhan Yesus Kristus ditinggikan. Firman dan Roh Kudusnya, korbannya lebih tinggi dari semua itu. Harapan kita tidak sampai pada yang di bumi, tapi mata kita melihat karyanya. Tidak melihat yang kejahatan, kehebatan yang begitu mencekam. Tapi mata terbuka melihat pasukan Allah lebih besar dan lebih kuat. Komunitas sekalian, biarlah saya dan Anda melihat Dia berkarya melalui keadaan yang sesulit sekalipun. Hari ini jika situasi hidup menekan Anda, ambillah pilihan untuk berdoa. Jangan yang lain-lain dulu. Tenangkan diri dengan berdoa sambil melihat karya Allah, tangan Allah yang luar biasa. Kita bisa usaha apapun yang disodorkan. Kita mentaati semua apa yang pemerintah tentukan. Bermasker, cuci tangan, jaga jarak, masker double, jangan makan di restoran, jangan ini itu. Kita ikuti semua, taati. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Itu terbatas, kekuatannya terbatas. Tapi lihat, kalau mata rohani kita terbuka, karya Allah lebih besar. Dan kita berjuang, perjuangan kita tidak sia-sia. Tapi kita kalau sementara kita berjuang dengan kekuatan sendiri, maka kita tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Karena dalam Mazmur 46 tadi, badai itu membuat kita panik. Tapi yang bisa menenangkan badai hanya Tuhan. Tuhan akan menenangkan badai sehebat apapun juga. Badai apa saja dalam hidup ini. Apa saja yang bergejolak sebagai hidup dalam hidup manusia ini. Ekonomi gonjang-ganjing, penyakit-penyakit yang harus kita hadapi, rumah tangga yang bermasalah, malapetaka alam yang sewaktu-waktu bisa menyergap, tiba-tiba banjir bandang dan lain sebagainya, badai puting beliung. Tapi buka mata kita doa dengan tenang dalam hati. Mungkin kita tidak sempat berlutut, tapi kita datang, kita percaya Tuhan. Mungkin kita harus lewat doa itu kita harus mencucurkan air mata. Tapi bukan tangisan untuk kita putus asa. Tapi kita dalam doa menenangkan hati jiwa kita di hadapannya. Kita bisa mencucurkan air mata. Tapi itu cucuran air mata merupakan, aduh Tuhan luar biasa Engkau. Untuk kemuliaannya. Percaya bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Biarlah ayat pada kesempatan pagi hari ini akan menolong saya sendiri. Menolong Anda dimanapun Anda berada. Dalam situasi baik atau tidak baik. Dalam situasi tidak ada kesulitan. Tapi mungkin dalam kesulitan yang sangat sulit. Tapi lihat, biarlah tenang hati ini. Dan memang kalau kita praktekkan, Tuhan ampuni saya sudah bingung, saya sudah panik. Dan itu seringkali saya lakukan. Ampuni saya Tuhan. Dan Tuhan beri ketenangan. Maka di situ kita bisa melihat karya Tuhan yang tidak terbatas. Dalam hidup kita, dalam sekeliling kita, dalam gereja kita, dalam seluruh kota Surabaya, dalam seluruh Indonesia, pelosok Indonesia, bahkan seluruh bumi. Tuhan di atas segala-galanya. Jangan meninggikan yang lain. Maka kita akan melihat luar biasanya Tuhan kita. Bukan mujizatnya, tapi Tuhan kita yang luar biasa. Kita menyanyi, kita bersama membuka hati,
Katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Masing-masing pribadi kita dimanapun Anda berada. Anda menyanyi sambil buka hati, katakan aku percaya, Tuhan aku percaya. Sambil menyerah. Dan Tuhan akan membukakan mata kita melihat karya Tuhan yang tak ada tandingannya dalam hidup kita sesulit apapun juga. Kita menyanyi. Ya Tuhan, ku percaya. Ya Tuhan, amin. Aku percaya. Datang menghadap Dia dalam doa. Katakan ya. Oh, yeah. Aku percaya. Amin Tuhan, amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin. Aku percaya. Di mana Anda berada saat ini, di mana Anda merasa sakit, sesak di dada atau di mana, letakkan tanganmu di dada atau di mana yang Anda rasa sakit. Di mana Anda merasa hati panik, bingung, biarlah kedua tangan kita di dada dan kita berdoa, kita menyanyi. Bukan cuma menyanyi karena kita hafal syairnya, baitnya, tapi hati percaya pada Tuhan. Ya, ya Yesus, amin. Kiranya mata rohani kita dibukakan melihat Dia berkarya luar biasa. Kita menyanyi, ya Tuhan ku percaya. Ya Yesus, amin. Ya Tuhan, ku percaya. Ya, ya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Ya Yesus, terima kasih. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Keselamatan sudah terjamin. Keselamatan sudah terjamin. Aku percaya. Katakan ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata. Ya Yesus, terima kasih. Aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah terjamin.
vokal dan piano tetap melakukannya dengan lembut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di segala tempat. Di mana kaum wanita, ibu-ibu, istri, janda-janda, wanita mandiri sedang berada saat ini. Sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau ada bersama mereka. Engkau lihat hati kami masing-masing. Engkau tahu apa yang ada, yang bergejolak dalam hati ini. Tapi kami yakin Tuhan, Roh Kudus yang ada itu yang akan membawa hati kami disuci bersihkan. Maka hati kami akan dilimpahi dengan firman, dengan kuasa firman. Sehingga mata jasmani, mata rohani bisa melihat, mengagungkan Engkau di atas segala perkara yang hebat yang bisa kami harapkan di dunia ini. Tapi hanya Engkau Tuhan, harapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik untuk kami, khusus kaum wanita pada saat ini. Hamba-Mu Tuhan tidak bisa memperpanjang apa yang harus disampaikan. Tapi Hamba yakin Roh Kudus akan berkarya lebih lanjut. Dan setiap telinga yang mendengar saat ini akan dibukakan mata rohani. Dan seringkali membawa hati ini yang seringkali panik, seringkali kalap, seringkali bingung, seringkali mengeluarkan kata-kata putus asa. Tapi saat ini lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu akan diubah, disucikan menjadi hati yang tenang karena melihat kebesaran karya-Mu, bukan melihat perjuangan terbatas kami manusia, tapi melihat betapa Engkau besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tempat ini, tapi Engkau berada di mana saja kaum wanita mendengar saat ini. Terima kasih Tuhan, dan Engkau akan bekerja lewat Roh Kudus-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami sangat merasa bersyukur. Kami merasa sangat bahagia Tuhan, sehingga kami tidak takut kesulitan apapun, sebesar apapun yang harus kami hadapi. Tapi kami penuh yakin Engkau di atas segala-galanya. Engkau yang tertinggi, termulia, terajaib, terheran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas kebaktian kaum wanita tidak berhenti sampai saat ini. Tapi berkat-Mu akan berlanjut pada ibadah-ibadah yang akan datang. Dalam nama yang besar, nama yang ajaib, satu-satunya nama, tidak ada nama lain. Kami sudah mohon doa ini kepada Bapa di surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.